Ini Oke. hostnya siapa? Minta tolong Sari Yosef jadi co-host. Sudah, Mem. Oke, Sudah kita ya. akan Oke, thank you. bahas tentang vernier capillars dan juga micrometer screw, tapi dengan cara virtual lab kita ya. Jadi kita akan mencoba. Mungkin kalau sama Memjul teorinya sudah dapat nih, Sir. Cuma kayak gimana sih Sudah ya. bentuknya? Ya, bentuknya Ah, kayak gimana? Bentuknya kayak gini nih. Ya. Jadi tidak bentar, kok dicek. Sebentar, saya riset dulu ya nih. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini vernier capillars tuh kayak gini. Jadi tinggal geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Nah, oke. Oke, di sini ada 4 objek yang akan coba diukur. Pilih salah satu, nggak bisa empat-empatnya ya. Pilih salah satu. Mau apa? Antara spare, iron block, beaker, atau silinder. Silahkan. Pilih salah satu, nggak bisa pilih salah dua, apalagi salah empat. Harus satu-satu. Jadi kita biar tahu nih, kira-kira cara ngukurnya gimana sih? Ada yang mau coba kasih masukan, kira-kira mau ngukur apa dulu? Iya. Clear, oke. Tiffany ya, oke. Kita coba clear. Nah, nih di sini ada tulisan select what to measure. Maksudnya apa yang akan mau diukur. Ternyata yang mau diukur adalah diameter. Jadi kalau mengukur diameter sphere ya, yang bentuknya seperti ini bulat, kita nggak bisa pakai penggaris. Ribet, susah banget. Nah, ada alat yang namanya vernier capillars. Gitu. Jadi kalau digeser bentuknya gini. Kelihatan ya? Angkanya kelihatan ya? Angka yang ini kan? Nah, ini kalau di zoom bentuknya kayak gini angkanya. Digeser, naik, geser lagi turun. Nah, terus sampai mentok. Nah, sudah berhenti, selesai. Gimana cara ngitungnya, Sar, kalau begini? Oke. Di dalam vernier capillars ada di vernier capillars itu has two scale. Ya, dia punya dua skala. Yang pertama ada main scale. Kalau di dalam Indonesia itu skala utama. Dan yang kedua ada yang bawah nih, no new scale. Any question? Ada yang mau tanyakan nggak? Oke. 7E, oke? Oke. Terus sekarang gimana cara nyari nilai main scale sama non new scale? Cara nyari main scale-nya dulu deh. Nah, dalam main scale ada kayak gini. Jadi main scale itu kayak begini. Lalu di bawah ada non new scale yang nilainya 0. Kayak gitu. Ini kalau misalnya nilainya 0 yang ini nih ya. 0. Kalau non new scale itu nilainya dari 0 sampai 10 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau main scale, dia 0 sampai 15 di sini. Jangannya Silakan, Mike. Oh, Ernest ya. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Jadi, Sir, yang saya izin matiin kamera ya. karena Lihatnya jelek. oke, Ya, ya oke. siap. Oke. Terus, Sir, gimana, Sir? Kita lihat angka nolnya ini ada di mana? Gitu. Ada di antara mana dan mana? Jadi kalau misalnya ini ada 2, ada 3, maka ini 1 nih, 1. Terus ini berapa, Sir? Ya, berarti ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 6, 7, 8 kayak gitu. Nah, angka 0 ini terletak di antara ya, ini nih, di antara 1,7 dan 1,8. Itu dulu yang kita harus cari. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Any question? Atau tidak ada yang belum paham? Silahkan. Jadi lihat dulu letak 0 new scale-nya di mana. Di antara 1,7 dan 1,8, Sir. Oke. Jadi kita buat seperti ini. Sampai di sini any question? Terus yang diambil nilai yang mana, Sir? 1,7 atau 1,8?
cari yang paling rendah. Mana yang paling rendah? 1,7 dan 1,8. Mana yang lebih kecil? 1,7. 1,7. Ini yang lain emang tidak bisa menyalakan mic atau bagaimana nih? Atau emang lagi ada masalah atau sinyalnya bermasalahkah sampai nggak bisa nyalain mic gitu. Kalau nggak paham bilang ya. Main scale-nya kita lihat yang paling rendah, jadi 1,7. Sampai di situ dulu deh untuk menentukan main scale. Yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Soalnya. Pokoknya kalau nggak paham, kamu tanya ya sampai kalian paham. Terus non-new scale-nya gimana, Sar? Non-new scale, khusus ini main ya. Ini untuk cari main scale. Untuk cari main scale-nya. Untuk cari non-new scale, kamu cari yang sejajar. Jadi kalau misalnya ada garis, ya, bentar. Ini, anggap ini garis lurus. Tuh ya. Ini adalah batasnya. Nilai non-news ini harus sejajar dengan main scale. Harus sejajar. Ya. Dia harus sejajar. Kira-kira kalau dihitung nih ya, berarti kan 1. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang mana yang sejajar? Menurut kalian yang mana yang sejajar? 1. 1. Setuju? 7. Setuju. Oke, 1 ya. Kan sejajar ini nih. Yang ini ya, sejajar. 1. 1 dikali berapa, Sir? Oke. Di sini ada LC. LC itu adalah nilai akurasinya. Ini nih. Jadi akurasinya itu 0,01 cm. Berapa kira-kira? 1 dikali 0,01 itu berapa nilainya? Ya, silakan di-unmute ya. Berapa? 0,01. 0,01. Berapa, Tiffany? Oke, terus gimana, Sar, setelah itu? Tinggal di total. Totalnya bagaimana ya? Ditambah 1,7 ditambah 0,01. Jadi berapa kira-kira? 1,71. Oke, 1,71 cm. Jadi diameternya spheres itu sekitar 1,71 cm. Ya. Tapi Sar, ini kan kita pakai yang billing ya, nggak masalah. Kalau ini koma ini di Indonesian ya. Tapi kalau dalam Inggris ya tinggal kamu ganti dengan poin kan. No problem. Tinggal tergantung nanti Memjul enaknya pakai koma atau pakai titik kayak gitu kira-kira. Tapi biasanya pakai titik karena kita pakai bahasa Inggris ya. Karena kalau koma nanti hitungannya seperti 1000. Nah, itu 1,000 itu 1000 itu. Iya. Itu. Cuma oke lah, misalnya kita Bahasa ya. tara aja lah ya. Oke, di titik aja. Gitu. Ya, hasilnya adalah 1,71 cm. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Nanti linknya saya share ya. Kamu, Pak, saya mau cari dong. Ini kan spare doang, Pak. Di sini ada iron block, ada beaker, ada silinder. Nanti saya share. Nanti kalian cobalah di rumah. Ini nggak harus beli vernier kapiler ya. Makanya saya bilang kemarin nggak harus beli. Nggak beli untuk alat lab. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih. Kita lanjut ke yang namanya micrometer screw. Ya, bentar nih saya save dulu deh. Oke.
Ada yang namanya micrometer screw. Bentuknya kayak gini. Nah, saya riset dulu deh ya. Ya, ketahuan dong habis ngecek apa. Oke, nah ada lead shoot, ada wire, ada glass plate, ada irregular lamina. Tadi wire udah tuh tadi. Di wire nggak usah. Lead shoot, glass plate, irregular lamina. Kira-kira mau yang mana? Pilih salah satu. Yang menurut kalian kayaknya seru nih untuk diukur nih. Mana? Ya, silakan di-unmute. Lead shoot tuh kayak gini nih bentuknya. Kalau Yang mana? plate kayak gini. Nah, ini irregular lamina kayak gini. Nah, kayak gitu. Oh ya. Shoot kayak gini. Pilih deh. Atau mau glass plate dulu. Glass plate itu kaca ya. Kaca gelas gitu. Jadi kalau mau nah kayak gini. Ini diukur. Diukur apa sih, Sir? Itu, Sir? Itu diukur ketebalan. Ya, jadi untuk mengukur ketebalan. Kemarin di PPT juga sudah di-share ya fungsinya juga. Tapi di sini berbedanya adalah kalau di dalam soal teori, saya kasih tahu ya, bedanya kalau di sini itu nggak ada yang namanya ini. Nah, oke. Jadi main scale-nya yang mana? Main scale-nya itu yang ini. Ini main scale. Main scale. Ini adalah non-use scale. Bedanya di mana, Sir? Sama mungkin nanti soalnya sama yang teori. Kalau di sini dia tidak ada nilai 0,5. Nggak ada. Jadi misalnya kalau di teori nanti kamu ada tulisan gini 0, terus di sini ada garis 1 di bawah, di sini 1 gitu ya. Di bawah lagi, geser lagi gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Sir, contoh soalnya kayak gimana nanti ada ya. Kayak gini nih misal. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, kalau di sini ada 0,5-nya nih. Di sini 0, berarti di sini 0,5. Ini 1 atau 1. Di sini ada 1,5 kayak gitu. Di sini 2. Di sini ada 2,5, 3, 3,5, 4, terus 4,5. Langsung 5 kayak gitu. Nah, kalau di sini beda. Di sini dia cuma 0, 1, 2. Tapi nanti, Sir, yang keluar biasanya di teori kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Dan beda juga skala non-use-nya. Kalau yang bentuknya seperti ini, skala non-use-nya itu angkanya cuma sampai 49. Dari 0 sampai 49. Kalau yang ini, dia sampai 99. 0 sampai 99. Ini nggak ada 0,5 di sini. Jadi dihitung nih. Sir, cara nyari main scale-nya berarti gimana dihitung main scale? Ini nih ya. Main scale 0, 1, 2. Lihat, kalian harus lihat angka terakhir yang keluar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau di sini berarti keluarnya berapa nih main scale terakhir? 2 ya. Tiffany langsung begini. Nah, 2, Sir. Oke, 2. Satuannya apa, Sir? Milimeter. Ya. Kalau tadi vernier ya, vernier itu sentimeter. Kalau si micrometer screw ini dia satuannya milimeter. Jadi different ya dalam hal unit. Terus satu lagi ada non-use scale. Nah, non-use scale-nya itu bagaimana, Sir? Non-use scale-nya berapa di sini? Lihat, di sini 60. Cari yang sejajar. Jadi kalau dibuat garis lurus itu sejajar. 60, 61, 62, 63, ini ya, 64. Sejajar, dia harus sejajar dengan garis lurus. Maka hasilnya adalah 64 dikali, nah dikali dengan angkanya. LC-nya adalah 0,01, ya benar, 0,01 mm. Jadi berapa hasilnya?
64 dikali dengan 0,01. 0,64. Oke, 0,64 cm. Milimeter ya. Kok jadi sentimeter? Jadi salah ya. Sorry. Terus setelah itu bagaimana, Sar? Di total. Ya. Di total. Berarti berapa? Ditambah. 2 ditambah 0,64. Hasilnya 2,4 mm. meter. Any question? Ya. Jadi non-new scale ini yang main scale-nya itu yang di sini. Non-new scale yang ini. Tapi lihat yang sejajar. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya yang tanya soalnya. Saya dan Mem Jul sebenarnya yang nanya. Cuma saya yang mewakilkan untuk bertanya ke kalian. Silakan, kalau ada yang mau tanya silakan. Ayo, malu bertanya sesat di jalan. Kalau di sini malu bertanya sesat di ulangan, di daily test. Ayo, tidak ada? Ini di record ya? Oke. Jadi nanti recordingnya saya masukkan di GC ya, jadi santai. Ini juga sama, screenshot-nya juga share di GC. Buat kalian yang, Pak, tadi saya belum nyatet. Nah, karena kalau 30 menit nunggu nyatet kagak kelar, serius. Ya. Karena speed untuk kalian menulis berbeda-beda. Kita clear ya? Nggak ada yang mau tanya ya? Kalau nggak ada, saya yang tanya soalnya. Kan saya sudah nawarin. Oke, kelihatan? Kelihatan nggak? Word-nya kelihatan nggak? Kelihatan sih. Oke. Kita bahas nih. Bentar. Saya tanya. Nah, nih, oke. Oke, ini aja deh. Micrometer screw. Tadi beda ya. Kalau tadi kan, tadi dia bentuknya nggak ada koma nih, nggak ada ini. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kira-kira berapa sih? Jadi anggaplah kalian lagi ngukur nih, habis melakukan measurement, dapatlah angkanya segini. Kira-kira berapa sih nih angkanya nih? Saya mau tahu dong. Nah, silakan dicoba. Kalau kurang jelas kita zoom sampai sebesar Mas. Kira-kira berapa tuh? Udah share sih, Sir, di GCR mereka. Oh, sudah di-share ya. Nah, udah. Tapi kita bahas sekarang. Masih ada waktu. Iya. Ya, silakan jawab dulu. Nanti di GC baru, juga ada. Di GC iya. juga udah di-share ya. Jadi udah. Mungkin ini pembahasannya aja. Pembahasan. Kira-kira berapa sih? Ya, kita kasih waktu dulu ya, Sir, ya, untuk mereka jawab sendiri ya. Ya, benar. Kalian coba. Tadi sudah jelaskan. Main scale-nya berapa, terus sama si non-new scale-nya berapa. Tadi beda ya, kalau sama yang tadi kan bentuknya sambil saya ulang. Kalau tadi bentuknya dia 0, 1, 2, gitu ya, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada koma-koma. Kira-kira tadi kata seriusnya berapa sih ini angka ini nih? Kalau tadi kalian nyimak, kira-kira berapa nih ya? Silahkan. Saya sampai 12.25 deh. Ini 12.22 kan. 12.25 deh. Jadi 5 menit kita akan bahas bareng-bareng. Berapa ya? Aduh. Ya. Yang lain boleh jawab ya. Jadi saya harap sih nggak cuma 1-2 orang yang jawab gitu. Semua kalian. Kita sama-sama belajar. Tapi jawaban saya takut salah. Ya, lebih baik salahnya waktu latihan daripada salahnya waktu PH atau daily test. Kalau di sini kita masih bisa
belajar ini ya, masih bisa mengoreksi lah. Kalau udah PH, tinggal remet itu kan kalau salah. Oke, selain Tiffany, saya masih tunggu nih, masih tunggu yang lain. Masih ada 2 menit. Kalau sudah boleh raise hand ya, kayak Tiffany. Tiffany sudah raise hand. Yang lain? 2 partisipan. Odelia, Gilbert, ini 4. Ashley. Ashley. Sudah siap ya? Ya, oke, masih 2 menit lagi. Santai, yang lain masih bisa. Masih ada banyak kesempatan. Ini udah 4 nih. Jadi saya pilihnya sistem begini deh. Nah, jadi saya pilih di layar ya. Kayak cak-cip-cuk gitu. Biar ini. Elizabeth sudah. 1 menit. Ya, kalau kalau di lapangan bola mungkin udah ada begini nih, additional time. 1 menit. Siapa lagi? Yang lain. Wih, Jacqueline sudah angkat tangan. Oke. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, setengah. Enggak ya? 0. Oke. 8 orang partisipan. Saya coba dulu deh. Siapa yang Oke, sudah ditentukan. Saya pilih Ashley untuk coba jelaskan. Main scale-nya 4,5 karena udah ada garisnya. Garisnya artinya setengah. Oke, main scale-nya 4,5 karena sudah ada garis ya. Sudah ada garis ini ya. Ini 4.5. 4.5 millimeters. And then Non-use scale-nya 31 karena yang garisnya lurus bersama 31. ya benar ya. Jadi di sini 30 naik ke atas ya, dia di sini 31. Sejajar. And then Jadinya readingnya 4,81. oke. Ada satu step yang belum kamu jelaskan tadi, Esti. Jadi kamu harus jadi biar teman-teman tahu soalnya sama non-use scale. Jadi harus dikali dengan 0,01 gitu. Jadi biar teman-teman dapat berapa? Kok bisa dapat 4,81 gitu. Jadi dikali 0,01. Enggak apa-apa ya. Jadi seperti ini. And then di total ya. Total. Jadi kalau mau 4,5 ditambah 0,31. Ini adalah 4,81. Sir, kok bisa, Sir, seperti itu? Oke. Ini sedikit matematik ya. Jadi, kamu dapat 4,5, terus kamu juga dapat 0,31 tambah. Kayak gitu. Nah, ini 0 aja. 4,50 sama aja kan. Tambah jadi 4,81. Satuannya unitnya adalah milimeter. Begitu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ada satu soal lagi di bawah tuh. Tapi kayaknya kalau 3 menit kurang. Jadi nanti share lihat di GC kira-kira soalnya kayak gimana sih. Terus kalian coba cari jawabannya berapa. Ya, oke, buat yang lain gimana? Benar? Yang tadi angkat tangan dan yang belum angkat tangan? Sama nggak sama yang tadi dibilang Ashley? Sama? Oke, Gilbert, oke, aman? Iya, jadi gitu ya. Oke, clear ya. Kok
keluar. Ya, satu lagi bentuknya kayak gini nih. Lagi bentuknya gini nih, soalnya. Ya. Nah, itu masih ada waktu 2 menit, 2 menit. 2 menit bisa lah. Berapa main scale-nya dan berapa ini scale-nya aja? Main scale, non-new scale. Nah, non-new scale ini saya langsung bikin ya, dikali berapa gitu. Lalu di sini total. Berapa itu ya? Berapa kira-kira nih? Main scale-nya berapa di situ? Nyalakan mic aja deh, nyalain mic. Berapa? 8. 8. Wih, dapat dari mana 8? Dari sini. 6, 7. Ada di sini muncul satu nih. 8 ya. 8 berarti 8 mm. Non-new scale-nya berapa nih? Kelihatan nggak nih? Saya geser dulu deh. Berapa nih kira-kira si si non-new scale-nya berapa? 12. 12 ya. Ini 10 naik jadi 15. Ini 11 ya. Ini 12. Nah, yang diambil adalah 12 karena sejajar. Ya, jadi dikali 12. Hasilnya 0,12 gitu ya. Itu total deh. Jadi 8.12. Begitulah kira-kira. Seru ya. Ya, semoga ini bisa membantu kalian paham dan juga bisa bantu untuk persiapan nanti waktu PH. Jadi waktu PH dapat soal, ingat tuh kayak gitu caranya. Untuk daily test. Oke. Selesai. 12.30 kita bikin les berarti ya. Jadi yang nggak masuk siapa nih tadi? Tadi ya satu orang tadi ya. Si Gio. Gio nggak ada tadi. Dari awal. Nah, benar. Oke, thank you untuk hari ini.